obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatkom, apa kabar? Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam O Serba, obrolan serba ada, sebuah program dari Radio Praja TV yang bekerja sama dan didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Dan hari ini istimewa karena di studio telah hadir yang akan berbincang-bincang ngobrol bersama kita Bapak Andi Hasanuddin Akmal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan pertama mungkin kami juga pengen mengucapkan dirgahayu untuk Kota Bontang yang ke-26 dalam segi pemerintahannya. Dan yang sangat luar biasa tahun ini Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan kado istimewa buat ulang tahun Bontang yang ke-26. Ada prestasi menjadi kota paling informatif se-Kalimantan Timur dan juga ada informasi berskala nasional, yaitu berhasil meraih indeks masyarakat digital terbanyak se-Indonesia bagian tengah. Ini luar biasa sekali Pak Andi. Bagaimana sih sehingga tercapainya keberhasilan ini Pak Andi? Iya, terima kasih Om Bram. Alhamdulillah untuk di tahun ini ada 2 penghargaan prestisius ya yang bisa kita dapatkan baik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Ini juga tidak kita bisa raih dengan kerja yang biasa-biasa saja. Memang terkait dengan penghargaan keterbukaan informasi ini, memang kita sudah pernah mendapatkannya di tahun 2024 kemarin, dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mempertahankan penghargaan tersebut dengan bantuan dari perangkat daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dalam perencanaan, di dalam pengadaan barang jasa, dalam mewujudkan sebuah informasi yang ingin diketahui oleh publik, itu bisa kita sampaikan kepada publik. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2024 dan 2025 tidak ada yang sampai kepada sengketa informasi. Jadi informasi-informasi itu bisa didapatkan oleh masyarakat secara terbuka. Artinya informasi yang memang informasi bersifat terbuka itu bisa diperoleh oleh masyarakat. Tetapi memang hal tersebut merupakan hasil daripada sinergi kolaborasi dari seluruh perangkat daerah. Karena Om Bram, ini informasi yang kita sajikan adalah informasi taraf kota yang semuanya harus kita bisa sajikan di dalam website e-arsip. Kemudian dan itu bentuknya terbuka, bisa diakses oleh masyarakat. Contohnya saja kayak neraca pemerintah Kota Bontang yang sudah diaudit oleh BPK. Nah, sebelum diaudit itu adalah informasi yang dikecualikan, tidak boleh diakses oleh publik. Tapi setelah diaudit oleh BPK, informasi-informasi itu menjadi sebuah informasi yang bisa disebarluaskan kepada publik. Dan alhamdulillah itu bisa diakses di e-arsip pemerintah Kota Bontang. Begitu juga informasi pengadaan. Nah, ini yang biasanya menjadi sebuah keterbatasan Om Bram, mungkin di kabupaten kota lain. Dan alhamdulillah di tempat kita ini hasil sinergi dan kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID utama dengan PPID pelaksana di 30 perangkat daerah itu sangat baik. Nah, itu kemudian terejawantahkan dalam jawaban-jawaban self assessment questionnaire yang
diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi, dan alhamdulillah kita bisa selain menjawab bahwa memang kita terbuka, tetapi kita bisa menyajikan dokumentasi pendukungnya di dalam sistem Emonef dari Komisi Informasi Pusat, sehingga setelah dinilai dan kita dilakukan visitasi, ternyata apa yang kita sajikan itu ternyata betul adalah sebagaimana apa adanya yang telah kita lampirkan di dalam form Emonef itu. Seperti itu. Ya, ini luar biasa Pertasi. Artinya saya melihatnya ada peran yang sangat besar dari PPID utama ini dalam melakukan pembinaan kepada PPID pelaksana. Ya, betul. Buktinya keberhasilan tahun ini tidak hanya PPID utama yang berhasil meraih predikat kota paling informatif, tapi juga ada beberapa OPD. Kita sebutkan misalnya BPS, BKD, EPSDM, perpustakaan, dan kantor pengadilan agama. Ini sangat luar biasa. Artinya apa sih yang dilakukan support kepada PPID pelaksana ini, Pak? Sehingga mereka juga bisa tidak hanya PPID utama yang berhasil menjadi kota informatif, tapi juga mereka juga berhasil gitu, Pak. Ya, jadi mulai di tahun 2024 kita juga menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi. Nah, kita kemudian tidak ingin hasil di 2024 itu saat kita menjadi juara, ini kita berusaha menelurkan ke teman-teman di perangkat daerah. Makanya kita lakukan semacam pembinaan, Om Bram. Kita lakukan pembinaan, kita lakukan ada 2 kali pembinaan setiap semester. Kemudian kita juga lakukan semacam asistensi. Kira-kira nih dari form SIQ itu, self assessment questionnaire itu, adakah yang tidak dimengerti? Kalau tidak dimengerti, kita komunikasikan dengan Komisi Informasi seperti apa nih perangkat daerah mengisinya. Ini adalah wujud daripada bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik kita dengan BKPSDM, kemudian dengan Dinas Perpustakaan, ini BPS. Kemudian BPS juga, kemudian Pengadilan Agama. Mereka tidak jemu-jemunya juga selalu berkoordinasi dengan kita dan berkolaborasi, sehingga apabila ada hal yang kurang mereka ketahui, kita jembatani, kita fasilitasi ke Komisi Informasi, dan alhamdulillah komisioner yang terdahulu Pak Imran Duse, Pak Muhammad Haidir, Bu Erni Wahyudi, Pak Indra Sakaria itu orangnya open minded. Jadi alhamdulillah bagus sekali kita punya koordinasi dan sinkronisasi dengan beliau, sehingga hal-hal yang kita tanyakan itu cepat direspon oleh beliau. Dan kemudian ya yang paling penting adalah kita di dalam melakukan itu semua, di dalam melakukan pembinaan kepada perangkat daerah itu, narasumbernya tidak jauh-jauh. Kita ambil dari ahlinya di Komisi Informasi itu. Jadi bergantian, ada Ketua Komisi Informasi Pak Imran Duse, kemudian habis itu kita undang lagi Pak Muhammad Haidir sebagai Wakil Ketua KAI. Tidak lama setelah itu kita juga undang Bu Erni Wahyuni. Jadi salah satu hal yang akhirnya dinilai kita positif dibanding kabupaten kota lain dalam keterbukaan informasi, Om Bram, di tahun 2025 ini kita sudah melakukan juga, kita meniru dari provinsi, kita lakukan monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi di Kota Bontang. Kita sudah tiru melalui sistem. Jadi kita sudah melakukan juga Emonef di Kota Bontang. Itu yang pertama. Kemudian inovasi kita juga salah satunya di web PPID kita sudah siapkan ada yang layanan disabilitas. Jadi layanan disabilitas itu adalah salah satu inovasi kita di PPID,
menyediakan untuk orang-orang yang disabilitas bisa mengakses informasi itu. Jadi bukan cuma seperti orang yang biasa, tapi yang memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran, penglihatan, itu bisa mengakses seluruh informasi yang kita siapkan di situ. Dan belum lagi kemarin apresiasi itu disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi pada saat dilakukan presentasi, komitmen yang kuat dari pemerintah kota dalam hal ini disampaikan oleh wali kota. Wali kota yang langsung hadir untuk mempresentasikan keterbukaan informasi ini, sehingga itu yang menjadi penilaian positif daripada Komisi Informasi, seperti itu. Iya, luar biasa. Artinya informasi ini diberikan secara menyeluruh untuk masyarakat Kota Bontang. Betul. Baik yang memiliki keterbatasan pendengaran, mereka juga bisa mengakses melalui perangkat digital. Kemudian juga kalau saya lihat di Bontang ini juga hampir semua OPD itu juga memberikan akses fisik ya, ada sarana buat kawan-kawan. Ya betul, yang disabilitas. Jadi memang itu salah satu penilaian Om Bram, bagaimana kelengkapan infrastruktur untuk penyediaan prasarana untuk disabilitas ini, seperti kursi roda, kemudian untuk yang tangan 3 itu, atau mau pakai yang tongkat itu, ini termasuk yang untuk yang teman-teman yang buta itu ada guiding block juga. Itu salah satu hal yang dinilai, termasuk juga dalam kaitannya dengan sarana itu, penyediaan tempat parkir untuk disabilitas. Itu salah satu juga yang dinilai, benar. Jadi di kesiapan infrastruktur itu sangat juga mendapatkan porsi penting. Jadi selain kita bisa menyiapkan informasinya, kita juga bisa menyiapkan sarana prasarananya, sehingga bukan cuma seperti kita ini yang bisa mengakses di kalangan pemerintahan, masyarakat dan kalangan yang masuk dalam sarana rentan dan disabilitas itu pun bisa dapat akses informasi yang sama. Di Kota Bontang. Luar biasa sekali pemirsa Radio Praja TV, yang dijelaskan tadi wajar rasanya Bontang menjadi jawara, karena informasi ini diberikan tidak hanya melalui dunia digital, tapi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi secara langsung, ini juga disediakan prasarana yang benar-benar memberikan kenyamanan. Tidak hanya bagi kita yang bertubuh fisik normal, tapi bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pun juga diberikan sarana yang luar biasa. Nah, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Andi, namun kita break dulu sejenak. Dan Sobatkom tetap di channel YouTube Radio Praja TV, dan kita tetap di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, kita masih di Oserba, obrolan serba ada edisi kali ini, dan narasumber kita di studio Bapak Andi Hasanuddin Akmal, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga Sekretaris PPID Utama Kota Bontang. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang keberhasilan dari pemerintah kota yang berhasil meraih penghargaan kota paling informatif se-Provinsi Kalimantan Timur. Dan ada satu lagi penghargaan, ini kawan-kawan pemirsa Radio Praja TV, yang lebih besar untuk skala nasional. Pada tahun ini juga Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil meraih IMDi Award yang luar biasa. Ini skalanya nasional, yang menyatakan bahwasanya Kota Bontang ini memiliki indeks masyarakat digital terbanyak, tertinggi di Indonesia bagian tengah.
Ini luar biasa Pak Andi. Bagaimana caranya ini kok bisa sampai berhasil atau apa yang harus dilakukan pada saat itu Pak Andi? Ya, ini terus terang Om Bram, ini merupakan berita yang mengejutkan sebenarnya. Waktu datang IMDI ini diukurnya memang oleh teman-teman Komdigi, dalam hal ini BPSDM Komdigi. Jadi indeks IMDI ini indeks masyarakat digital Indonesia. Jadi mengukur bagaimana dalam sebuah wilayah, provinsi, kabupaten, kota, masyarakatnya itu melaksanakan aktivitas dalam berkegiatan digital. Jadi memang di tahun sebelumnya ini sudah diukur, tapi memang di tahun ini baru dilakukan penyeraterimaan dalam bentuk penghargaan. Nah, memang kita naik drastis, Om Bram. Di tahun sebelumnya memang kita masih di bawah Pemkot Balikpapan dan Samarinda. Nah, di tahun ini alhamdulillah 4 pilar dari indeks masyarakat digital Indonesia ini, alhamdulillah Kota Bontang dapat predikat tinggi. Dan ini alhamdulillah untuk kategori Indonesia bagian tengah, Kota Bontang menjadi peringkat tertinggi pertama. Mengalahkan Kota Tarakan dan juga Kota Hulu Sungai Tengah. Dan Indonesia bagian tengah ini kategorinya adalah di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi alhamdulillah kita dibanding kabupaten kota lain yang sudah umurnya sudah di atas kita. Alhamdulillah kita dengan umur 26 tahun ini kita malah mendapatkan awarding yang luar biasa. Memang kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia bagian barat, memang diakui oleh Komdigi, memang tidak bisa dibandingkan karena infrastruktur dan juga kapasitas kompetensinya itu luar biasa. Karena salah satu hal yang menjadi penekanan dari BPSDM Komdigi dan juga disampaikan oleh Ibu Menteri Menkomdigi adalah kapasitas kompetensi digital yang mumpuni memang menjadi salah satu hal yang mempengaruhi daripada IMDI ini. Makanya untuk di wilayah barat, Kota Malang dengan 200 perguruan tinggi yang ada di situ, di bagian barat itu Kota Malang lah yang menjadi jawaranya. Nah, alhamdulillah ini kita bisa berdampingan dengan Kota Malang dan kita cukup prestisius memang untuk skala nasional ini, dan terus terang cukup mengejutkan untuk Bunda Wali Kota. Dan ini dari 4 pilar ini ada namanya pilar pemberdayaan, kemudian ada pilar literasi digital, ada infrastruktur dan ekosistem, dan juga ada pilar pekerjaan. Nah, setelah ini semua dinilai, ternyata juga adalah komitmen pemerintah kota, Om Bram, dalam visi misi pemerintah Kota Bontang untuk 2025-2029 ini. Bunda Wali Kota Ibu Haja Neni Murniani dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bapak Agus Haris itu memang sudah ada komitmen di dalam visi misinya, terutama dalam misi keempat, mewujudkan terwujudnya infrastruktur ya menuju yang berkelanjutan dan dinamis menuju smart city. Sehingga komitmen pemerintah inilah yang dinilai, selain juga masyarakat kita yang sudah lebih melek digital, termasuk juga hasil survei bahwa memang Kota Bontang untuk di Kalimantan Timur masyarakatnya itu untuk pengguna HP merupakan pengguna HP tertinggi untuk di Kalimantan Timur. Kemudian juga tentang digital ini kaitannya juga masalah pemberdayaan di Pupuk Kaltim
itu ada membuat, jadi kalau di nasional kita tahu ada Tokopedia, ada Shopee. Alhamdulillah di Kota Bontang ini karena teman-teman dari Pupuk Kaltim juga membina UMKM, membuat Borneos itu yang berbasis digital, platformnya digital. Nah ini hasil dari perpaduan itu semualah yang akhirnya menjadikan kita mendapatkan indeks masyarakat digital Indonesia terbaik di Indonesia bagian tengah. Nah, itu dia. Tadinya begitu melihat informasi Bontang juara, saya berpikir kok bisa ya gitu kan, kok bisa. Kita universitas nggak punya Pak, otomatis remaja-remaja yang memiliki minat digital itu kan berkurang. Kemudian kota kita kecil, infrastrukturnya bener nggak nih ada. Tapi ternyata benar, kita bisa jadi juara gitu kan. Betul. Itu hal yang betul-betul surprise Om Ram, karena ternyata kita di capture oleh BPSDM dalam hal ini. Mereka menerjunkan tenaga-tenaga ahli dari akademisi untuk melakukan survei di Kota Bontang, dan kita terus terang kita tidak tahu. Nah, kita kan kadang-kadang ini tadi saya ikut dalam sebuah pelatihan. Memang kadang-kadang kita merasa kita biasa-biasa aja, tapi ternyata orang yang menilai dari luar ternyata luar biasa. Dan ini juga surprise dari Bunda Wali Kota saat kita sampaikan itu, sampai sebenarnya tidak percaya betul enggak Bontang. Saya juga waktu hadir di acara tersebut kita berpikir ini paling peringkat 3 ini. Ternyata setelah diumumkan, karena ini memang surprise, nggak dibuka oleh panitianya. Kita cuma posisi duduk itu di tengah berdampingan dengan Wali Kota Malang. Kalau Wali Kota Malang memang sudah ada bocoran bahwa menjadi yang terbaik, tapi ternyata kita disandingkan dengan Kota Malang, makanya sebuah hal yang cukup surprise, dan alhamdulillah ini betul-betul bisa menjadi kado lah untuk 26 tahun Kota Bontang. Benar, sangat luar biasa sekali. Semua kita mengagetkan. Kalau yang kota paling informatif itu kan kita udah beberapa kali ya Pak ya. Betul. Tapi IMDi saya terkaget, Bontang juara luar biasa ini. Betul. Nah, tapi nih Pak Andi, yang namanya sebuah keberhasilan itu ini meraih, walaupun meraih juga sulit ya kan. Tapi ada orang istilah itu meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan. Betul nah, ini bagaimana upaya-upaya ke depan agar yang prestasi ini tetap ada di Kota Bontang, Pak Andi? Siap. Jadi kita memang meraih itu merupakan suatu hal yang berat, tapi lebih berat lagi dalam mempertahankannya. Jadi yang paling penting Om Bram, kita kedepannya sebagai pemerintah Kota Bontang selalu terbuka, terutama kaitannya dengan masyarakat digital ini, karena memang artinya kontribusi dari 2 perusahaan besar yang ada di Kota Bontang juga ini sangat berkontribusi. Maka itu kita lebih akan menjalin sinkronisasi, kolaborasi dengan teman-teman perusahaan, dengan masyarakat. Dan saya rasa juga ini ada kontribusinya dari Dinas Kominfo juga yang sudah membuat namanya kelompok informasi masyarakat. Nah, kelompok informasi masyarakat itu memang di 15 kelurahan ini yang sudah dibentuk Dinas Komunikasi Informatika, banyak dari anak-anak muda, milenial, yang mereka memang saya takjub juga melihatnya Om Bram, dan setelah kemarin juga ini baru kita bentuk selama setahun, alhamdulillah juga. Kemarin saya kasih informasi, ini juga kado untuk Kota Bontang, diwakili oleh Kim dari Kim Satimpo. Alhamdulillah kita dapat peringkat 3 nasional, provinsi Kalimantan Timur, karena kita baru terbentuk tahun lalu, dan alhamdulillah ini sudah bisa peringkat 3. Dilihat dari bagaimana dia menyebarluaskan informasi ke tengah-tengah masyarakat, terutama di kelurahannya. Kemudian Kim Sigap ini, kelompok informasi masyarakat Sigap ini, dia memang sangat aktif di media sosial, di website, menyebarluaskan informasi-informasi kaitannya, ada yang dari pemerintah kota, ada yang dari
kelurahan, ada dari Iya. kecamatan. Nah, ini makanya mungkin inilah hasil dari itu semua. Makanya kita berusaha mempertahankan pembinaan. Kalau kaitannya dengan keterbukaan informasi ini, kita terus mempertahankan model asistensi. Ini ke depan juga untuk lebih meningkatkan lagi keterbukaan informasi ini, kita merencanakan inovasi untuk mendatangi sekolah-sekolah, goes to school. Jadi biar masyarakat dalam hal ini teman-teman yang masih sekolah bisa juga apabila mereka umpamanya mau membuat tugas sekolahnya, ada hal-hal informasi yang ingin diakses, ini kita sampaikan ke teman-teman sekolah sehingga informasi pembangunan Kota Bontang ini betul-betul bisa tersampaikan luas, bukan hanya di Kota Bontang, di tingkat provinsi dan juga nasional. Karena sebagaimana harapan Ibu Wali Kota, mencontoh UNESCO, kadang-kadang itu kegiatannya kecil, Om Bram, tapi itu gaungnya bisa sampai dunia tahu. Padahal cuma melatih merajut kain, tapi itu informasinya sampai seluruh dunia tahu. Nah, ini yang harapannya memang Bunda Wali Kota dengan keterbukaan informasi ini kita juga bisa kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD ini bisa tersampaikan kepada masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan itu bisa dirasakan secara luas juga oleh masyarakat. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan keberhasilan tadi udah disampaikan bagaimana sehingga berhasil meraih kota paling informatif Sekaltim, kemudian juga meraih IMDi Award tahun 2025. Dari segala upaya tadi, Pak, kira-kira masalah terbesar yang masih terganjal nih, kira-kira kendala apa nih yang agar kita bisa lebih pesat lagi ke depan, Pak? Ya, terima kasih Om Bram. Memang di balik kesuksesan pasti biasanya masih ada hambatan-hambatan yang kita rasakan. Hambatan-hambatan utama yang kita rasakan terutama adalah dalam hal infrastruktur kita. Infrastruktur digital kita sadari sekarang masih terbatas, terutama dalam hal pewujudan data center yang sesuai dengan regulasi harus berstandar ISO 27001. Jadi di data center itu nanti harapannya ke depan ini di pemerintahan Bunda Neni dan Pak Agus Haris ini bisa terwujud sebuah data center yang sesuai dengan ISO. Jadi di situ ada network operation centernya di situ, kemudian security operation centernya di situ, kemudian command centernya ada di situ, berada di dalam satu tempat, dan kemudian dilengkapi dengan suprastruktur fasilitas listrik, wifi yang mumpuni sehingga kita bisa lebih maju lagi. Jadi tentang digitalisasi ini betul-betul nanti hal-hal apa yang terjadi umpamanya dengan adanya program Mata Bontang, ada banyak CCTV nanti yang akan bertebaran, tetapi kalau kita tidak punya infrastruktur yang memadai, maka seluruh program itu nanti tidak bisa terpantau dengan maksimal. Jadi mudah-mudahan ini dengan HUT Kota Bontang yang ke-26 memang kita bisa berprestasi dalam keterbatasan, tapi mudah-mudahan setelah keterbatasan ini seluruh yang kita butuhkan untuk syarat dan prasyarat itu bisa dilengkapi lagi lebih sempurna, dan juga terutama juga untuk mendukung untuk pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelaksanaan digitalisasi di pemerintah Kota Bontang. Jadi Pak Andi, sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lama lagi karena terlalu asik nih ngobrol tentang keberhasilan. Tapi sayang sekali Pak Andi, ini waktu yang membatasi perjumpaan kita. Semoga di lain waktu Bapak bersedia lagi hadir di studio kami. Saya siap.
Ya, dan pemirsa Radio Parda TV, demikian perbincangan kita di obrolan obrolan serba ada edisi kali ini. Sebelum diakhiri, kami seluruh perangkat Radio Parda TV dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan Dirgahayu Kota Bontang yang ke-26. Kota Bontang bersatu, berbenah, Bontang berjaya, masyarakat sejahtera. Pak Andi, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.